Audio Jungle. Audio Jungle. Pembelajaran IPA kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian sehat selalu. Pada pertemuan pertama di semester ini, kita akan membahas mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Untuk pembahasan hari ini yaitu tentang hierarki kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, melalui kegiatan literasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan hierarki kehidupan dengan benar. Sebelum Bapak menjelaskan mengenai apa itu hierarki kehidupan, mari kita tengok pernyataan-pernyataan yang Bapak berikan ini. Ini bertujuan agar kalian dapat memahami dengan pasti apa itu hierarki kehidupan. Mari berpikir. Di sini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan nanti pemahaman konsep hierarki kehidupan. Apakah di kelas Anda, apakah di kelasmu ada struktur organisasi kelas? Pertanyaannya pasti ada kan? Nah, selanjutnya, apakah kamu terlibat dalam organisasi tersebut? Pertanyaannya iya atau tidak. Kalau iya, pasti kamu akan menjadi salah satu orang yang terlibat dalam organisasi tersebut, baik kamu menjadi ketua kelas, wakil, sekretaris, ataupun seksi-seksi yang lain. Selanjutnya, ternyata jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Nah, bisa diperhatikan di sini. Misalnya kamu di kelas 7. Di kelas 7 kamu di rombel D misalnya ya. Jadi ada 34 siswa. Kamu salah satunya. Dan kamu merupakan bagian dari kelas itu dan memiliki bagaimana kelas itu akan berjalan. Makanya terbentuk struktur kelas. Ada ketua kelas, ada wakil, sekretaris, bendahara, dan sebagainya untuk menjalankan kelas itu supaya baik. Nah, bagaimana andilmu di situ? Apakah kamu termasuk salah satunya atau tidak? Kalau kamu termasuk salah satunya atau tidak, kamu tetap termasuk bagian dari kelas tersebut. Selanjutnya, kelas kamu juga merupakan bagian dari kelas 7. Kelasmu bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari SMP. Jadi, kalau SMP itu tidak ada kelas 7, maka tidak terjadilah sekolah SMP. Jadi SMP itu terdiri dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, dan sebagainya. Itu namanya sekolah SMP. Jadi kalau tidak ada salah satu dari yang Bapak sebutkan tadi, itu bukan namanya sekolah SMP. Jadi ini bisa dikategorikan hierarki sekolah ya. Bisa kalian lihat di situ ada tabel, 3 tabel yang Bapak tunjukkan, yaitu sebagai siswa merupakan bagian dari kelas 7. Kelas 7 merupakan bagian dari SMP. Artinya ini adalah susunan hierarki organisasi sekolah. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Misalnya hierarki keluarga, ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anaknya. Misalnya anaknya 2. Jadi dari atas dulu, kakek menikah dengan nenek, jadilah bapak. Misalnya bapak menikah dengan ibu, ada 2 orang anak misalnya. Jadi dari hierarki terkecilnya kedua anak tersebut naik ke bapak mama, naik lagi ke kakek nenek. Nanti kakek nenek itu ada juga kakek nenek dari ibu. Jadi hierarki itu namanya hierarki keluarga. Jadi bisa dipahami ilustrasi tadi anak-anak.
Jadi hierarki kehidupan atau organisasi kehidupan adalah susunan yang sistematis, artinya dia itu teratur ya, dari elemen kehidupan yang dimulai dari tingkat sederhana. Ingat, tingkat sederhana sampai dengan tingkat kompleks. Artinya tingkat kompleks itu yang lengkap ya. Contohnya tadi, misalnya kamu siswa kelas 7, kamu di kelas 7. Misalnya kamu tadi di kelas 7D. Kamu di kelas 7D itu ada 32 orang. Nah, kamu salah satunya. Jadi kamu dan teman-temanmu itu adalah tingkat sederhana. Tingkat kompleksnya satu sekolah, ada semua siswa kelas 7 A, B, C, D, kelas 8 maupun kelas 9. Jadi dan guru-gurunya beserta tata usahanya. Itu yang kompleks namanya. Kalau di keluargamu tadi yang paling sederhana, contohnya misalnya kamu dan saudaramu. Kompleksnya kamu, saudaramu, bapak, ibumu, kakek, nenekmu dan keluargamu yang lainnya. Nah, jadi keluarga besar itu dibilang lengkap, yaitu kompleksnya. Jadi yang paling sederhana hingga kompleks ya, diingat itu kata kuncinya untuk hierarki kehidupan. Jadi itu namanya hierarki kehidupan atau organisasi kehidupan. Nah, selanjutnya kita mulai masuk materi. Adapun tingkat organisasi kehidupan paling sederhana adalah atom. Atom yang menyusun sel. Jadi atom itu adalah penyusun elemen yang paling kecil, yang paling awal, paling sederhana, atom. Atom tersusun, habis itu menjadi sel. Tingkat yang paling tinggi atau kompleks adalah biosfer namanya. Nah, sebentar lagi kita bahas susunan tingkatan hierarki kehidupan dari yang sederhana hingga paling kompleks. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak gambar tentang hierarki kehidupan atau organisasi biologi. Yang paling dasar, yang paling kecil ada molekul. Selanjutnya di atasnya ada sel. Di atas sel ada jaringan. Habis itu ada organ. Di atasnya organ ada sistem organ. Nah, sistem organ ini terkumpul menjadi organisme. Organisme ini masuklah di ekosistem dan yang paling tinggi namanya biosfer. Ini adalah susunan hierarki kehidupan. Jadi benda di dunia ini, benda hidup terkhususnya, semua tersusun dari tingkatan-tingkatan ini. Jadi bisa dipahami kan anak? Bapak harap kalian dapat memahami materinya ini ya. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu organisasi kehidupan memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada hakikatnya dalam suatu kehidupan terdapat keteraturan ya. Keteraturan dan keteraturan ini adalah disengaja atau diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukannya secara kebetulan ya. Jadi secara keseluruhan kalian sudah memahami materi mengenai hierarki kehidupan atau organisasi kehidupan yang merupakan tadi itu ya susunan sistematis ya dari hal yang simple ke hal yang kompleks. Kalian tadi sudah melihat kan susunan dari yang terkecil hingga yang terbesar, susunan hierarki kehidupan. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang tidak paham, silakan hubungin Bapak Japri lewat WhatsApp. Bapak harap jaga selalu kesehatan kalian ya. Bapak harap kalian sehat selalu di sana. Ingat, kalau keluar rumah menggunakan masker, jaga jarak, dan kalau bisa membawa hand sanitizer untuk keamanan diri. Semangat terus belajarnya di rumah. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.